Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas soal-soal P3K kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Begitu semangatnya teman-teman dalam belajar sehingga saya pun semangat untuk bagi soal agar teman-teman diharapkan semoga tahap ketiga bisa lulus dan mengisi formasi. Karena tidak ada usaha yang sia-sia ya. Jadi teman-teman mari kita terus semangat mempersiapkan diri untuk mengikuti P3K pada tahap ketiga. Nah, mari kita bahas beberapa soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Untuk soal yang pertama, Tuti merupakan siswa kelas 10 di SMA Harapan. Sebenarnya Tuti lebih suka masuk jurusan bahasa karena nantinya ingin bekerja sebagai seorang translator yang profesional dengan kemampuan yang dimilikinya. Tuti masuk jurusan IPA karena mengikuti saran orang tua dan tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Tuti? A. Identity achievement, B. Identity diffusion, C. Identity foreclosure, D. Identity moratorium. Nah, sebelumnya mari kita bahas satu persatu ya. Yang dimaksud dengan identity achievement adalah menandakan remaja telah mampu mengambil keputusan sendiri dengan sadar tentang pekerjaan masa depannya. Kemudian identity diffusion yaitu remaja yang mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Kemudian identity foreclosure itu adalah menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan dirinya. Untuk identity moratorium yaitu mulai bereksperimen dengan dirinya dan pilihan pekerjaan tapi masih belum membuat komitmen yang definitif terhadap keduanya. Dari soal ini pasti teman-teman rata-rata akan menjawabnya itu C ya. Padahal teman-teman di sini harus melihat. Di sini itu Tuti yaitu dia sudah memiliki keinginan nantinya yaitu bekerja sebagai seorang translator yang profesional. Berarti dia sudah mulai bereksperimen dengan dirinya, kemudian pilihan kerja nanti apa. Jadi untuk soal ini jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Begitu ya teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya lagi. Ketika saya melihat hal-hal yang lucu, maka saya akan tertawa, termasuk dalam aspek perkembangan siswa SMP pada A. Kematangan intelektual, B. Kematangan emosi, C. Landasan perilaku etis, D. Perkembangan pribadi. Jadi untuk teman-teman yang kemarin menemukan pada soal SMP, katanya lebih banyak keluar tentang perkembangan. Jadi ini saya berikan beberapa soal tentang perkembangan. Nah, untuk soal ini itu jawaban yang lebih tepat adalah yang B ya, yaitu kematangan emosi. Nah, mari kita bahas. Jadi, aspek perkembangan kematangan emosi untuk SMP dan SMA itu berbeda. Jadi, kalau untuk anak SMP itu mulai dari mengenal, memahami keragaman ekspresi diri dan orang lain yang berujung kepada ekspresi perasaan atas dasar pertimbangan kontekstual. Misalnya itu yang saya jadikan sebagai contoh ya soal. Kalau anak SMA itu arah perkembangannya lebih untuk mempelajari ragam ekspresi emosi diri dan orang lain untuk dapat bersikap toleransi sehingga menghindari konflik. Ini adalah aspek perkembangan kematangan emosi untuk siswa SMP dan juga itu saya berikan ditampilkan juga untuk anak SMA. Bisa teman-teman baca ya perbedaannya. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Jenis tes minat yang di dalamnya mengungkap outdoor, mechanical, science, persuasif adalah, nah untuk soal model-model soal tes itu juga sering keluar. A. Tes Litop, B. Tes Coder, C. Tes IPPS, D. Tes SPM. Nah, mari kita bahas. Jadi untuk tes Litop itu adalah jenis bidang minat yang mengukur pribadi sosial, natural, mekanik, bisnis, seni, dan sains.
Kalau tes Kuder itu adalah tes yang dalamnya mengungkap odor mechanical science persuasif. Kalau tes IPPS itu termasuk dalam tes kepribadian. Kalau tes SPM itu maksudnya dalam tes intelijensi. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang B. Begitu ya. Nah, kita kembali lanjutkan belajarnya kita. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diperoleh data, beberapa siswa merasa pesimis dengan masa depan karena sulitnya mencari pekerjaan. Maka strategi layanan yang tepat yaitu A. Layanan responsif melalui konseling individual, B. Layanan dasar melalui bimbingan kelompok, C. Perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran, D. Dukungan sistem melalui PTBK. Di sini itu kuncinya adalah diperoleh data beberapa siswa. Kalau beberapa itu berarti tidak mungkin masuk dalam individual. Jadi untuk soal ini jawaban yang lebih tepat adalah yang B ya. Jadi menggunakan layanan dasar melalui bimbingan kelompok. Bu Dewi adalah salah satu guru BK yang memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan menjelaskan pengelompokan emosi. Maka Bu Dewi bisa menggunakan A. Timeline, B. Bagan tabular, C. Bagan klasifikasi, D. Grafik. Model soal ini juga sering keluar ya, teman-teman nanti bisa memahami. Jadi untuk soal ini itu lebih tepatnya Bu Dewi itu bisa menggunakan yaitu yang C, itu bagian klasifikasi. Nah, mari kita bahas. Timeline itu adalah merupakan bagian yang menggambarkan hubungan kronologis antar kejadian secara berurutan atau berhubungan orang dengan kejadian tersebut. Kalau bagian tabular itu bagian yang berupa tabel yang berisi informasi numerik atau data. Kalau bagian klasifikasi itu bagian yang mengelompokkan atau mengkategorisasikan benda, kejadian, spesies. Kalau grafik itu hubungan antara unit-unit data dan bagaimana pola kecenderungannya. Soal selanjutnya, profil perkembangan agama peserta didik SMP di bawah ini yang paling tepat adalah A. Mengenali eksistensi sifat kemurahan dan keadilan Tuhan melalui pertanyaan secara kritis dan skeptik. B. Mulai menemukan pegangan hidup yang definitif. C. Percaya bahwa Tuhan itu ada tetapi tidak mau menjalankan perintahnya. D. Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas pertimbangan iman dan takwa. Nah, kita bahas ya. Jadi untuk perbedaan perkembangan agama ya, untuk perkembangan agama peserta didik SMP itu lebih sesuai yang tepat adalah yang A di sini ya, ada di dalam tabel ini, yaitu mengenali eksistensi sifat kemurahan dan keadilan Tuhan mulai dipertanyakan secara kritis dan skeptik. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Akhir-akhir ini, Valen menunjukkan penurunan prestasi di sekolah. Dia merasa jenuh dengan tugas sekolah dan rutinitas hariannya. Dia pun datang kepada konselor dan menceritakan kondisinya ini. Konselor menggunakan konseling naratif untuk membantu Valen karena fokus tujuan konseling naratif adalah A. Mengajak konseling menjelaskan pengalamannya dalam kisah dan bahasa yang penuh harapan dan lebih optimis. B. Mengubah kerangka berpikir konseling terhadap masalahnya sehingga dapat melihat hal positif dari kondisinya. C. Membantu konseling memahami diri dan mengambil keputusannya secara mandiri. D. Mengajak konseling lebih terbuka terhadap berbagai pengalaman hidup sehingga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya. Jadi tujuan dari konseling naratif itu, jawaban yang lebih tepat adalah yang A ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Ernie seringkali terganggu dengan keyakinan untuk selalu sempurna dalam mengerjakan tugas. Konselor lalu memberikan kesempatan Ernie untuk mengerjakan tugas seadanya guna melawan pikiran irasionalnya. Teknik konseling rasional emotif behavior yang diterapkan adalah A. Rational role reversal, B. Behavior distribution, C. Role playing, D. Exposure.
Untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang B, yaitu behavior distribution. Jadi behavior distribution atau risk taking yaitu memberi kesempatan kepada konseling untuk mengalami kejadian yang menyebabkannya berpikir irasional dan melawan keyakinannya tersebut. Contohnya itu adalah bila konseling memiliki keyakinan bahwa ia harus sempurna mengerjakan tugas, maka konseling diminta untuk mengerjakan tugas seadanya. Jadi lebih dipertentangkan gitu ya, distribution itu adalah dipertentangkan. Soal selanjutnya adalah agar pelaksanaan penelitian, tindakan bimbingan, dan konseling berjalan lancar, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh peneliti, kecuali A. Menyusun skenario yang berisi langkah-langkah kegiatan tindakan, B. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan tindakan, C. Menyusun masalah yang akan dipecahkan dalam tindakan, D. Menyiapkan topik yang akan dibahas dalam setiap pertemuan. Untuk soal ini teman-teman harus mencermati dan memahami ya. Di sini jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena masalah itu bukan disusun, di sini menyusun ya. Kalau masalah itu harusnya dirumuskan, bukan disusun. Nah, mari kita bahas. Jadi yang harus dipersiapkan oleh peneliti itu yang pertama adalah peneliti harus merumuskan masalah apa yang akan diteliti, dirumuskan bukan disusun ya. Kemudian menentukan tempat penelitian, menetapkan studi kepustakaan yang akan dipakai, melakukan identifikasi variabel apa saja yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian menentukan alat apa saja yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Sony selalu datang terlambat ke sekolah. Gurunya kemudian memberikan hadiah kepada Sony setiap datang tidak terlambat, agar Sony tidak mengulang terlambat lagi. Apa yang dilakukan guru tersebut adalah aplikasi belajar. A. Pengamatan sosial, B. Stimulus respon, C. Pengkondisian operan, D. Reinforcement. Untuk soal ini jawabannya benar adalah yang D, yaitu reinforcement. Dan reinforcement positif itu merupakan konsekuensi positif yang mendorong pada suatu perilaku tertentu. Tujuannya adalah agar kemungkinan terulang kembali perilaku positif sesuai yang diinginkan akan semakin meningkat atau bertambah. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan, sedikit-sedikit bisa membuka pemahaman teman-teman untuk mempersiapkan mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga. Masih ada waktu untuk belajar. Saya dulu waktu mengikuti P3K ini hanya sekitar sharing. Waktu saya mengikuti P3K saya belajar dari bulan Februari dan saya baru mengikuti ujiannya pada bulan September. Jadi beberapa bulan saya sudah mempersiapkan untuk mengikuti soal-soal, kemudian belajar tekun sehingga pada saat mengerjakan soal-soal saya alhamdulillah bisa mengerjakan beberapa soal meskipun jauh dari kisi-kisi, tapi alhamdulillah diberikan kemudahan dan bisa lulus. Semoga teman-teman pada tahap ketiga juga diberikan kelulusan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.